Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran matematika. Di sini kita akan membahas tentang lanjutan dari uh, Pitagoras ya, teorema Pitagoras. Oke, ini ada pertemuan kedua. Silahkan kalian catat ya, kalau kalian pahami. Oke, ada penggunaan teorema Pitagoras. Untuk yang pertama itu jenis suatu segitiga. Jika C-nya adalah sisi terpanjang dari segitiga ABC, maka berlaku salah satu dari pernyataan berikut. Jika C kuadrat lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat, ingat ya, untuk yang C itu sisi yang paling panjang, sisinya yang paling panjang. Ya, sisi yang paling panjang untuk yang C. Ini untuk yang C, sisi yang paling panjang lebih besar sama dengan lebih besar dari B kuadrat ditambah A kuadrat jika segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Nah, ini untuk segitiga tumpul. Jika C kuadratnya lebih kecil dari B kuadrat ditambah A kuadrat, maka segitiganya merupakan segitiga lancip. Ya. Terakhir untuk C kuadratnya, untuk C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku atau yang disebut juga triple Pitagoras. Nah, seperti ini. Oke ya, lanjut aja, ada contoh. Ada contohnya. Nah, di sini ada contoh. Tentukan jenis segitiga dengan panjang sisinya 2 cm, kemudian 8 cm, dan 10 cm. Dilihat di antara ketiga bilangan tersebut, di antara ketiga bilangan ini, mana yang bilangan yang paling besar? Bilangan yang paling besar itu yang mana? Berarti kan 10 ya. Nah, 10-nya ada di depan sini nih untuk nomor 1. Ya, di depan sini berarti yang 10 kuadrat. Ingat ya, yang paling besar itu adanya di depan. Oke, kemudian ini sama dengan aja dulu, nggak apa-apa. Kemudian sisi yang berikutnya 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, 10 kuadrat itu berapa sih? Kan 100 ya. Sama dengan 2 kuadrat itu 4 ditambah 64 ya, 8 kuadrat. Jadi 100. Nah, ini hasilnya berapa? 68 kan? Jadinya 100 itu lebih besar atau lebih kecil dari 68? Berarti lebih besar. Jadi merupakan segitiga, ya merupakan segitiga tumpul ya. Nah, tadi kan jadi yang lebih besar itu segitiga tumpul. Kemudian untuk nomor 2, sini juga sama, tentukan panjang sisi dari 6 ya, tentukan jenisnya 6, 8, dan 10. Ini sama juga ya, ini sama juga. Ini cari bilangan yang paling besar itu adanya di paling depan. Berarti 10 kuadrat ya, sama dengan kemudian 6 kuadrat, sisi yang berikutnya ditambah 8 kuadrat. Oke, lanjut lagi, 10 kuadrat itu kan 100, sama dengan 6 kuadrat itu 36 ya. 36 ditambah 8 kuadrat itu 64. Nah, jadi 36 ditambah 64 berapa hasilnya? Sama ya, 100 juga. Nah, jadi gimana? Tadi kan untuk yang sama dengan berarti merupakan jenis segitiga siku-siku ya. Jadi merupakan segitiga siku-siku. Oke, seperti ini ya. Gimana, paham ya? Jadi kalau misalkan ada soalnya hasilnya itu lebih
lebih kecil. Nah, jadi segitiga lancip. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi. Untuk yang berikutnya. Nah, ada contoh yang kedua di sini. Contoh yang kedua. Untuk yang pertama, sisi terpendek dan terpanjang suatu segitiga siku-siku adalah 12 cm dan 20 cm. Nah, jadi sisi yang terpendeknya itu 12 cm, kemudian sisi yang terpanjang itu 20 cm. Tentukan panjang sisi yang lainnya. Oke, untuk nomor 1. Nah, ini karena sisi terpanjangnya sudah tahu ya, jadi kita anggap aja cari nilai yang B ya. Anggap aja ini yang A, ini yang C. Ini yang C. Jadi kita cari misalnya yang B ya. Yang B itu kan berarti sisi yang lainnya ya, atau sisi yang tinggi atau yang lebar ya. Oke. Ini karena sisi yang terpanjang itu berarti yang C ya. Jadi ini pakai dikurang. Jadi dikurang jadinya 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Sama dengan, oke, sama dengan di sini 20 kuadrat itu kan 400 dikurang 12 kuadrat itu 144. Oke, sama dengan 400 dikurang 144 berapa? Berapa ini? 6. Berapa? 400 dikurang 144. 256 ya. Kemudian di sini jadi karena di sini ada kuadrat jadinya B sama dengan 256 akar dari berapa kali berapa? Kita cari berarti 16 cm. Jadi panjang sisi yang satunya lagi itu 16 cm. Kemudian untuk yang kedua di sini sebuah persegi panjang berukuran 15 cm dan 8 cm. Tentukan panjang diagonal persegi. Oke, di sini kita gambar misalnya di sini persegi panjang. Ya, kemudian kita kasih diagonalnya di sini. Nah, jadi panjangnya di sini kan 15 ya. Di sini 8, berarti kita cari diagonalnya ini. Berarti sisi yang miring, sisi yang miring. Oke, lanjut lagi di sini kalau untuk mencari sisi yang miring berarti ditambah ya, ditambah jadi 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 64 ditambah 15 kali 15 itu 225 sama dengan, nah jadi 64 ditambah 225 itu 289. Jangan lupa di sini ada akarnya ya, ini juga pakai akar nih. Akar. Ya, ini akar juga. Jadi sama dengan akar dari 289 itu berapa? 17 ya. Jadi diagonalnya itu 17 cm. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ada sini ada latihan. Silakan kalian kerjakan, ada 5 soal ya. Tolong kerjakan dengan tepat waktu. Oke, terima kasih semuanya. Jika kurang paham, silakan ditanyakan di grup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.